buat kasih sayang-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu pada saat ini. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya Roh Kudus, mari berbicara kepada kami. Kami siap untuk melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilahkan duduk. Bisa ditampilkan. Saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang air hidup. Semua kita sangat memerlukan air, bukan? Benar? Kalau dalam satu hari kita diharapkan untuk minum air yang bagus, air yang sehat. Ada di sini yang mau minum air garam tiap hari? Ada? Tidak ada. Kita mau minum air yang pure, yang air mineral yang murni. Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita tentang air yang paling dibutuhkan oleh manusia, yang namanya adalah air hidup. Air itu kebutuhan utama bagi manusia. Itu sebabnya Tuhan menggambarkan bahwa Dia satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan utama kita. Itu sebabnya Dia mengibaratkan dirinya sebagai air hidup untuk kita umat manusia. Next. Ini ada yang tahu di mana tempatnya? Ini adalah Dead Sea atau Laut Mati. Di Laut Mati ini tidak ada kehidupan. Laut Mati ini adalah laut di mana kadar garamnya 6 kali lebih besar daripada kadar garam dari laut biasa. 6 kali. Itu sebabnya tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di Laut Mati ini, saudara. Next. Nama dari Laut Mati ini di dalam bahasa Ibrani itu Yam HaMavet. Itu berarti killer sea, atau itu berarti laut pembunuh. Laut pembunuh, dan secara langsung kematian akan terjadi kepada ikan yang dibawa arus dari sungai Yordan, dibawa arus dan masuk ke Laut Mati. Secara otomatis ikan-ikan itu akan mati. Ada banyak ikan yang terbawa arus dari sungai Yordan, kemudian masuk ke Laut Mati, dan nasib dari ikan-ikan itu adalah mati. Karena di Laut Mati itu dengan kadar garam yang sangat tinggi itu, saudara lihat itu garam-garamnya. Tidak ada makhluk yang bisa hidup di situ, saudara. Berapa waktu yang lalu, berapa hari yang lalu saya ke Manado karena mertua saya meninggal. Dan waktu saya nyampe dari Manado, nyampe ke rumah duka, dan saya dengan suami pergi waktu itu dengan harapan suami saya masih bisa ketemu dengan papanya di sana, hidup ya, supaya dia bisa berkomunikasi dengan papanya. Saya berharap masih bisa ketemu, masih hidup, jadi masih bisa bicara dengan beliau ya sebelum meninggal. Tetapi rupanya kami masih belum berangkat, dapat kabar bahwa sudah meninggal. Dan waktu kami nyampe ke sana ke rumah duka, makanya minggu lalu saya nggak ada karena minggu yang lalu hari Minggu itu adalah hari di mana penguburan dilaksanakan, saudara. Jadi saya ada di Manado. Nah, waktu saya lihat papa mertua,
biasanya kalau kami pulang, papa mertua mereka jemput dan kami bersama-sama pergi ke rumah. Apalagi kalau ada acara-acara khusus, ulang tahun atau apapun, kami bersama-sama pergi. Beliau tertawa dan beliau bercakap-cakap dengan kami. Tetapi pada waktu saya nyampe di sana dan saya kemudian pegang pipinya, pegang tangannya, sudah kaku seperti batu, saudara. Sudah berbeda banget, bukan orang yang sama saya pikir. Dan waktu saya lihat, saya bilang, ini wajahnya seperti wajah papa saya, tetapi papa mertua, tetapi bukan dia lagi. Sudah berbeda sama sekali. Dipegang dingin banget, ya saudara. Nah, saya kemudian teringat kepada hukum entropi yang pernah sekolah di jurusan sains tahu. Di buku ini ada dijelaskan tentang hukum entropi. Hukum ini menyatakan bahwa alam semesta mengalir tanpa dapat dibatalkan di jurusan panas, atau secara keseluruhan alam semesta merosot dan mendingin tanpa dapat dibalikkan lagi. Jadi secara hukum fisika mengatakan bahwa ada satu hal yang pasti terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, bahwa seluruh alam semesta dan segenap isi di alam semesta ini, katanya dia sedang menuju ke satu titik, yaitu alam semesta ini merosot dan mendingin tanpa dapat dibalikkan lagi. Jadi seperti garis lurus, alam semesta ini menuju ke titik yang dingin, mendingin katanya. Jadi titik di sini dulu teratur, panas dan sempurna, dan makin merosot, makin menuju kepada satu titik mendingin. Semua apa yang ada di alam semesta akan menuju ke situ. Itu namanya hukum entropi kalau secara sains. Panas menghilang secara alami, keteraturan menjadi runtuh atau luruh, segala sesuatu menjadi usang atau rusak secara alami. Dan yang panas mengalir menjadi dingin. Energi yang terlibat tidak lagi tersedia untuk menjalankan pekerjaannya. Entropi adalah nama yang diberikan kepada alam semesta yang merosot dan mendingin tanpa dapat dibalikkan lagi, termasuk tubuh kita. Tubuh kita sedang menuju satu titik di mana panas itu akan menghilang dan energi akan hilang, dan tiba pada satu titik di mana dia akan menjadi dingin dan tidak bisa dibalikkan kembali. Sama seperti yang saya lihat dengan papa mertua saya. Karena saya sehari-hari berhadapan dengan makhluk hidup, dengan manusia yang hidup. Kalau jabat tangan, hangat tangannya. Tetapi pada hari Minggu lalu, saya berhadapan. Mama mertua menangis terus, dia peluk papa mertua, cium papa mertua, tapi sudah berbeda, dingin. Orang lain yang dipeluk. Saya pegang tangannya, dingin, saudara. Dan ini seperti hukum entropi. Semua kita sedang menuju satu titik di mana akan menjadi dingin. Dan saya katakan dalam hati saya, kemana papa saya yang sebenarnya, kemana dia? Kalau yang di depan saya ini terbujur kaku. Kalau begitu dia, papa mertua saya yang sebenarnya itu, yang biasanya begitu hangat, itu ada di mana? Di mana dia? Kenapa yang ini udah enggak ada? Tubuh doang sudah dingin. Dia ada di mana? Dan itu pertanyaan saya selama 1 minggu. Saya dan saudara selalu berhadapan dengan makhluk hidup. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang pergi ke rumah duka, supaya mereka mulai mengenang apa akhir dari hidup manusia itu. Dan kemudian saya baca kembali firman Tuhan, dan kemudian saya tiba kembali kepada ayat-ayat yang akan kita bacakan ini, yang berkaitan dengan tadi
yang berkaitan dengan laut mati, saudara. Dan saudara, laut mati itu menggambarkan seperti hukum entropi yang diberikan oleh sains kepada kita. Laut mati menggambarkan bahwa di sekitar laut mati itu tidak ada kehidupan. Saudara lihat itu gambar di situ, itu adalah daerah-daerah di sekitar laut mati. Ibu Ola sudah ke Israel, sudah pernah ke Dead Sea? Sudah ya? Sudah lihat di situ ya, garam ya, jarang ada tumbuh-tumbuhan ya di sana. Jadi di sekitar laut mati itu yang ada adalah kematian, saudara. Ada makhluk ikan-ikan yang mengalir ke situ mati. Itu sebabnya firman Tuhan kemudian menyampaikan tentang air hidup. Itu harapan buat saya dan saudara. Dan itu yang membuat saya kembali bersuka cita melihat papa mertua yang terbujur kaku. Ketika saya teringat tentang air hidup ini, saya kembali bersuka cita karena ada harapan yang pasti di dalam firman Tuhan ini. Kita akan lihat di dalam Yehezkiel, mohon ditampilkan Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12, mohon ditampilkan ayat 1 sampai 12. Kita dapat gambaran ya, di sekitar laut mati itu tidak ada kehidupan sama sekali. Kalau ada ikan-ikan yang ke situ, ada ternak-ternak yang dibawa ke situ, mereka nggak bisa hidup, tidak ada makanan buat mereka. Jadi yang ada adalah gambaran kematian. Tetapi kita lihat dalam Yehezkiel pasal 47, mulai ayat 1. Minta tolong ditampilkan ya, Yehezkiel pasal 47 mulai ayat 1 sampai 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar. Ini air hidup, saudara. Ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu, air hidup ya saudara, air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci. Ayat 2, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Kemudian ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, sekarang air itu sudah menjadi sungai. Air hidup ya saudara, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh, sepanjang tepi sungai itu amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Sungai itu mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, air hidup ya saudara, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Oke, kembali ke PowerPoint tadi saudara. Jadi kita melihat ketika air hidup itu mengalir,
maka air hidup ini melawan hukum entropi, hukum semesta. Jadi satu-satunya yang bisa melawan hukum entropi, yang bisa membalikkan keadaan itu adalah air hidup. Ya, saudara. Jadi kita lihat next. Nah, kemanapun air hidup itu mengalir, dia membawa kehidupan, saudara. Air hidup itu sudah diberikan kepada saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika air hidup diberikan kepada saya dan saudara, itu seperti roh diberikan kepada saya dan saudara. Roh itu yang menghidupkan, sehingga ada kehidupan yang baru. Kalau tubuh kita sekarang minuman kita adalah air putih, ya. Air ini kalau kebanyakan minum Coca-Cola atau air soda, hati-hati saudara, bisa merusak ginjal. Ya, tubuh kita memerlukan air hidup ini. Dan ketika Roh Kudus diberikan, maka roh di dalam kita mulai meminum roh Allah, air yang hidup. Dan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita hidup. Dan ketika roh kita hidup, maka roh kita memerlukan air, yaitu roh Allah. Dan roh itu mengalir di dalam kita dan diibaratkan seperti air. Air hidup yang mengalir. Di mana air hidup itu mengalir, akan ada kehidupan di situ. Kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang sudah dipenuhi oleh air hidup. Amin, Bapak Ibu. Dimanapun saya dan saudara berada, maka saya dan saudara bisa membawa harapan di situ, bisa membawa sukacita di situ, bisa membawa kehidupan di situ, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dan mau atau tidak mau, seperti Yeskiel mengatakan bahwa dimanapun air itu mengalir, dia membawa kehidupan di situ. Dimanapun saya dan saudara berada, karena saya dan saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus di situ, maka dimanapun saya dan saudara berada, maka saya dan saudara melawan hukum entropi. Artinya ada kehidupan di situ. Yang dingin saudara hangatkan, yang tidak ada harapan saudara berikan harapan. Di mana hubungan-hubungan menjadi mendingin, di situ saudara datang membawa harapan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kasih. Di mana kasih semakin dingin, di situ saudara membawa kasih. Di mana terjadi keputusasaan, ketika saudara hadir di situ, orang bisa merasakan bahwa kehadiran saudara membawa kehidupan, membawa sukacita. Karena saudara, di dalam diri saudara ada air hidup. Dan di mana saudara berada, secara otomatis saudara merasakan atau tidak, saudara akan membawa kehidupan dimanapun saudara berada. Itu adalah hukum yang pasti bagi saya dan saudara ketika saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita membawa kehidupan di mana kita berada. Dan harapan untuk dunia ini, sekali lagi saya katakan selalu, harapan dunia ini ada kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya melalui mereka lah ada energi yang panas dialirkan. Melalui mereka lah ada kehidupan yang dibawa di tengah-tengah dunia ini yang sedang menuju kematian semua, yang semakin mendingin, yang semakin rusak, yang semakin usang. Saudara dan saya adalah harapan untuk perubahan. Saudara dan saya adalah harapan untuk adanya pemulihan. Saudara dan saya adalah harapan untuk membawa kesembuhan. Di mana terjadi sakit penyakit, di mana terjadi pertentangan, di mana terjadi permasalahan-permasalahan yang di mana orang katakan tidak ada jalan keluar. Kehadiran saudara, saudara diutus oleh Tuhan untuk menjadi pembawa air hidup. Itu adalah tugas saya dan saudara yang pasti, yang sudah digambarkan oleh firman Tuhan. Mungkin ada saudara yang katakan, itu kan di perjanjian lama. Itu kan perjanjian lama mengatakan seperti itu.
Tapi saya ingin katakan kepada saudara, di perjanjian baru pun ada begitu banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita tentang air yang hidup. Tapi saya akan hanya lihat di dalam Yohanes pasal 4. Kita akan lihat dalam Yohanes pasal 4. Bisa PowerPoint, bisa next. Yohanes pasal 4. Mulai ayat 9. Tentang seorang perempuan Samaria yang berdosa ya saudara. Ayat 9, seorang wanita yang kita tahu semua, cerita ini kita sudah tahu, seorang wanita yang putus asa, kehilangan harapan, dan masa depan suram, madesu ya, masa depan suram. Orang katakan tidak ada harapan bagi wanita itu, dia menjadi bahan cemoohan, wanita itu menjadi bahan tertawaan, wanita itu sama sekali nggak ada harga diri lagi. Karena apa? Karena dia dikenal sebagai seorang wanita yang berdosa. Dan Yesus datang melewati Samaria hanya khusus untuk bertemu dengan wanita yang berdosa tersebut. Jadi saudara, ketika ada orang yang orang lain tidak mau dekati karena berdosa, tapi saudara, kalau saudara punya hati Yesus, saudara akan mendekati orang tersebut dengan apa? Dengan doa-doa saudara, dan bahkan saudara datang membawa kabar baik kepada orang tersebut. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 9, mari kita baca. Yohanes pasal 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami? Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ini gambaran bagaimana Tuhan memberikan air yang hidup kepada kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa barang siapa minum air hidup yang Tuhan berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk sebulan, untuk 1 tahun, untuk 10 tahun. Tidak, saudara, ditulis di sini, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan dia akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya saudara, sekalipun jasad mertua saya, jenazahnya di depan sepertinya mati, tapi firman Tuhan katakan karena dia sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Artinya dia tetap hidup saudara, cuma dia sudah pindah tempat. Sebaliknya air yang Yesus berikan kepada kita, kepada mertua saya, dia menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi air yang diberikan, air hidup yang diberikan kepada kita akan terus mengalir dan membuat kita tidak haus selama-lamanya. Bahkan ketika kita masuk dalam satu fase, yaitu kematian, kita tidak akan pernah haus karena roh yang ada di dalam kita
dipenuhi oleh Roh Allah. Kita tidak akan haus untuk selama-lamanya, dan itu akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, air hidup yang ada di dalam kita mengalir terus. Dan kematian bagi manusia itu adalah satu fase ketika dia memasuki satu kehidupan yang terbebas dari tubuh ini. Satu fase di mana dia masuk di dalam satu kehidupan yang dinamakan kehidupan yang kekal, yang tidak dibatasi lagi oleh tubuh jasmani kita. Dan saya percaya ayah mertua saya, meskipun dia tidak secara jasmani tidak hidup, tetapi dia terus menerus minum air hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada dia. Dan air hidup itu mengakibatkan kita tidak akan terpenjara di dalam kuburan selama-lamanya. Air hidup itu membuat kita tidak akan ada di kubur selama-lamanya. Tetapi air hidup itu akan membuat ketika kita mati, seketika itu juga kita masuk ke dalam rumah Bapa. Saudara banyak dengar itu di khotbah-khotbah di kedukaan, bahwa Tuhan katakan jangan gelisah, jangan tawar hatimu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat, banyak mansion. Saudara pernah lewat Kemayoran ya? Di Kemayoran itu ada apartemen dan ada mansion. Saya pernah diundang, ada syukuran di rumah seorang teman, orang India, dan di situ ada mansion, saudara. Dia tinggal di mansion. Jadi apartemennya besar banget. Waktu kami masuk acara di sana, kami lihat, waduh, gede banget ini. Ini mah bukan apartemen biasa, besar sekali. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia menyediakan, Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan mansion bagimu, menyediakan tempat yang luas, yang baik, yang nyaman bagi kita, yang dia sediakan bagi kita. Dan ketika dia sudah lakukan itu, dia katakan aku akan kembali, dan ketika itu sudah selesai, aku akan kembali dan menjemput kamu. Jadi setiap orang percaya yang meninggal, yang jemput dia adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jemput dan bawa dia ke surga. Saya pernah pelayanan di satu orang yang kebatinan, dan waktu saya bicara tentang surga, orang kebatinan itu katakan, itu kan katanya kamu. Saya waktu itu penginjilan di bis, saudara, bis. Jadi pas satu tempat duduk itu, saya coba bicara tentang Injil kepada seorang bapak yang ada di samping saya, dan dia katakan, itu kan omongan kamu. Iya, itu Pak dari Alkitab, firman Tuhan. Iya, emang kamu udah pernah ke surga? Kamu tahu jalan ke surga, katanya. You sendiri belum pernah ke surga. You bilang bahwa harus percaya kepada Yesus untuk bisa ke surga. Kamu udah buktikan enggak? Kalau aliran kebatinan, katanya mereka harus buktikan dulu. Tetapi saudara, walaupun mereka minta saksi, mana saksinya? Siapa yang sudah pernah ke surga? Beritahu kepada saya bahwa benar orang yang mati sesudah itu langsung ke surga. Beritahu kepada saya, emang udah pernah ada saksi? Ada orang yang udah pernah ke surga kemudian datang dan beritahu bahwa benar itu jalannya. Entah lewat Jakarta atau lewat di Jogja atau lewat di mana? Mana tuh jalan ke surga? Kata orang kebatinan itu, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, dan banyak saksi yang mengatakan bahwa Yesus Kristus berasal dari surga. Dan satu-satunya oknum yang berasal dari surga yang turun ke bumi ini, yang kemudian mati bagi saya dan saudara, dan yang kemudian pergi kembali ke rumah Bapa, dan yang mengatakan kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan banyak sekali saksi. Dan kebangkitannya, kenaikannya ke surga disaksikan oleh banyak saksi. Itu merupakan satu bukti yang tertulis, yang selama beribu-ribu tahun ditulis di Alkitab ini, untuk menunjukkan kepada kita satu kepastian, satu jaminan, bahwa Yesus satu-satunya oknum yang sudah pernah menuju tempat di mana yang saya belum pernah pergi. Dan Yesus itu memberitahu kepada kita, Dia memberitahu kepada kita bahwa aku air kehidupan, akulah kehidupan, akulah jalan, akulah pintu gerbang, untuk menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya oknum yang sudah pergi ke sana dan kemudian datang membawa kita ke sana adalah Yesus Kristus. Jadi di luar Yesus, saudara, mereka tidak bisa pergi ke surga. Di luar Yesus, semua orang yang sudah mati tanpa Yesus, mereka terhilang selama-lamanya. Karena apa? Mereka tidak pernah bisa tahu mana jalan ke surga. Karena satu-satunya jalan dan kebenaran hanyalah Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Tuhan, yang tahu jalan ke surga. Ada muridnya yang pernah tanyakan, waktu Tuhan bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan salah seorang murid katakan, Tuhan, tunjukkan dong jalan itu kepada kami. Tunjukkan dong jalan itu kepada kami. Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jadi saudara dan saya, Yesus Kristus itu adalah segala-galanya bagi saya dan saudara. Dia memberikan kepada saya dan saudara air hidup. Dia memberikan kepada saya kehidupan. Sesudah Dia memberikan kehidupan, Dia memberikan air hidup yang membuat saya dan saudara tidak pernah haus selama-lamanya. Bahkan melewati kubur, melewati alam kematian pun saudara diberi jaminan tidak akan pernah haus selama-lamanya. Karena air hidup yang Dia berikan kepada kita, itulah air hidup yang memberikan kehidupan selama-lamanya, kehidupan kekal. Itu sebabnya saudara, jangan pernah satupun dari kita meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin ada dari antara saudara yang saat ini sedang menghadapi masalah. Mungkin ada yang seperti sedang berada di padang gurun, saudara. Tetapi itu gambaran di situ. Seperti wanita Samaria. Dia berada di padang gurun. Dia seorang diri, seorang yang sangat kesepian. Tidak ada yang mau berteman dengan dia. Seorang yang direndahkan, seorang yang tidak memiliki masa depan, tetapi ketika air hidup itu dia terima, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia pergi memberitakan tentang air hidup itu kepada banyak orang, hidupnya menjadi berarti. Apapun keadaan yang saudara alami saat ini, saudara datang kepada dia, katakan, aku perlu air hidupmu Tuhan. Engkau sudah memberi jaminan kepadaku bahwa engkau tidak akan haus selama-lamanya. Wanita itu membutuhkan seorang yang sangat miskin kasih sayang. Dia haus akan kasih sayang. Banyak orang di seluruh dunia ini yang haus akan kasih sayang. Yang haus akan perhatian dari orang tua tetapi dia tidak dapatkan. Yang haus akan perhatian dari suami atau istri tetapi dia tidak dapatkan. Yang haus akan perhatian dari teman-temannya tetapi dia diabaikan, tidak dianggap, disepelekan atau tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan Yesus merupakan air hidup dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus selama-lamanya. Karena apa? Karena semua kebutuhan kita, apapun kebutuhan yang bisa saudara sebutkan, semua kebutuhan kita itu sudah ada di dalam Yesus Kristus.
tidak ada satupun kebutuhan kita yang tidak bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Ketika saudara berhadapan dengan masalah atau tantangan, yang bisa memberi solusi kepada saudara adalah Yesus Kristus. Caranya bagaimana saudara? Caranya adalah berdoa. Doa, datang kepada Dia, minta pertolongan, Tuhan pasti jawab. Sederhana, tetapi pasti. Kemudian saudara baca firman, dan biarkan Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan. Kita berdialog dengan Tuhan, minta kehendak Tuhan, minta jalan Tuhan. Dengan cara apa kita tahu jalannya, kita tahu kehendaknya? Dengan membaca firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, bagi saudara yang sedang berhadapan dengan masalah apapun, yang saudara tidak ungkapkan kepada orang lain, mari datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia akan memberikan kepada saya dan saudara air hidup. Air hidup itu sudah ada di dalam kita, dan izinkan air hidup itu membual di dalam kita, mengalir di dalam kita, sehingga air hidup itu mengalir keluar dan membuat saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada. Minta tolong yang PowerPoint sebelum ini. Itu ikan-ikan. Laut mati, tidak ada kehidupan, tapi di dalam kitab Yehezkiel, ketika air hidup itu mengalir, maka sungai-sungai kembali dipenuhi oleh kehidupan. Ikan-ikan kembali berkeriapan, kehidupan terjadi di sana. Dan dunia ini penuh dengan kematian, penuh dengan masalah, penuh dengan tragedi. Yang bisa membawa kehidupan dan harapan itu adalah saya dan saudara. Bawalah harapan itu, air hidup itu, dimanapun saudara berada. Karena saudara sudah punya Yesus Kristus, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Bagaimana cara menjadi berkat bagi banyak orang? Berdoalah supaya saudara bisa menjadi berkat, dan kemudian baca firman Tuhan, supaya Dia menuntun saudara bagaimana saudara bisa memancarkan air kehidupan itu dimanapun saya dan saudara berada. Amin, Bapak Ibu. Ini bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang katakan. Barang siapa yang percaya kepada firman dan melakukannya, berbahagialah dia. Kalau saudara melihat ada yang perlu didoakan, ada yang sakit, doakanlah. Karena di dalam diri saudara ada air hidup. Ketika saudara berdoa, air hidup itu keluar dari ucapan mulut saudara. Dan ketika sampai di telinga orang yang sakit yang mendengarkannya, mungkin saudara lewat telepon, saudara berdoa, air hidup itu akan masuk. Ketika dia dengar suara, maka suara saudara, air hidup itu akan masuk di dalam tubuhnya dan membawa kesembuhan, membawa kehidupan, membawa harapan di dalam diri orang itu. Karena apa? Karena di dalam diri saudara ada air hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Saya undang buat pemain musik dan WL untuk datang ke depan. Kita nyanyikan Yesus yang termanis buat jiwaku. Saudara punya Yesus, saudara punya segala-galanya. Saudara meninggalkan Yesus, saudara kehilangan segala-galanya. Orang tidak punya Yesus Kristus, orang itu tidak punya segala-galanya. Yang ada adalah kematian. Sedang menuju kepada kematian. Yesus yang termanis buat jiwaku, satu-satunya harapan bagi diri saudara, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan saudara, bagi dunia ini adalah Yesus Kristus. Yesus yang termanis buat jiwaku.